Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'dahu la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan segala semangat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan sekian banyak nikmat yang senantiasa dilimpahkan Allah kepada kita semua. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan kepada kita semua. Akhirnya kita dari hari ke hari bisa membenahi diri, bisa semakin baik, semakin tertata hati kita dalam menyikapi sekian banyak permasalahan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwasanya dalam rangka menggapai kebahagiaan, pendukung utamanya adalah kita harus dengan ilmu. Baik kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, bahkan keduanya dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Untuk kesempatan ini akan saya sampaikan, akan saya singgung, termasuk juga sarana atau sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang tidak kalah pentingnya, yaitu ada yang namanya hidayah. Sudah sempat saya baca di awal tadi bahwa ternyata ungkapan ahli surga yang terucapkan dalam ayat itu yaitu Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kami, telah memberi petunjuk kepada kami sampai kami bisa berada di sini, alias di surga ini. Ungkapan dilanjutkan dengan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh, jadi dalam rangka mengungkapkan rasa syukurnya, sungguh wahai Allah, kami tidak akan mampu sampai di sini di surga ini andaikan kami tidak mendapat hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ayat ini cermin atas satu keterangan yang jelas bahwasanya hidayah berperan aktif dalam rangka mencapai atau menggapai kebahagiaan. Dalam konteks itu adalah sampai kebahagiaan akhirat itu mendapat surga atau masuk surga. Oleh karena itu, marilah sejenak kita pahami tentang hidayah. Hidayah itu sendiri ada 4 macam, ada kalanya hidayah naluriyah. Naluri itu perasaan. Ini berlaku pada semua makhluk. Misalnya anak yang baru lahir beberapa saat atau 1 hari 2 hari tentu belum bisa melihat. Namun secara naluri bisa mencari apa yang namanya susu ibunya sambil meraba-raba, itu namanya naluri. Semua itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi petunjuk, mengilhami kepada si bayi itu untuk mencari yang namanya ASI atau air susu ibu. Atau yang lain misalnya hewan yang namanya lebah.
itu membuat sarangnya sampai sedemikian rupa dalam bentuk yang sesuai dengan tubuhnya, segi 5, segi 6, kotak-kotaknya sarang itu loh, itu sedemikian pasnya sesuainya dengan bentuk tubuhnya. Akhirnya si lebah itu keluar masuk sarang dengan mudahnya. Loh, kok sampai bisa membentuk sedemikian rupa itu, siapa lagi kalau yang tidak memberitahu Allah. Dan ayat dikatakan wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan. Jadi Allah memberi wahyu, memberi ilham, memberi hidayah, petunjuk dalam rangka membuat sarang. Di antara tempatnya ada di lembah-lembah, di gunung-gunung, dan seterusnya. Itu contoh hidayah naluri. Namun sering kalau hanya sebatas naluri, kadang sering terkendala dengan sesuatu yang akhirnya tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang lain. Akhirnya Allah memberi hidayah namanya indrawi. Allah menciptakan dengan panca indera, mata, hidung, semua dalam rangka kelestarian hidup atau kelangsungan hidupnya si makhluk itu, termasuk kita. Jadi dengan adanya panca indera, kita bisa melaksanakan, bisa menghadapi tantangan-tantangan yang barangkali perlu kita sikapi. Yang ketiga adalah hidayah akli. Kadang dengan panca indera pun tidak cukup. Tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ya, akhirnya dibutuhkan dengan namanya hidayah berupa akal. Yang bisa menimbang dan bisa mengukur bahwa ini sesuatu yang baik dan jelek adalah akal. Maka Allah menganugerahkan akal dalam rangka memberi petunjuk kepada yang namanya makhluk, termasuk manusia, termasuk kita. Ini hidayah akliyah. Kadang-kadang karena keterbatasan akal itu sendiri. Karena bagaimanapun akal punya keterbatasan, alias segala sesuatu yang tidak masuk akal, kadang akal nggak mau menerima. Maka Allah memberi hidayah petunjuk berupa agama yang selama ini kita nikmati. Jadi hidayah berupa agama. Akhirnya kita bisa membedakan ini baik, ini jelek. Kita bisa mengimani dalam rukun-rukun iman yang telah ditetapkan, yang mana akal kadang nggak bisa menerima tentang iman kepada Allah, dan itu yang berperan adalah keagamaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang jenis-jenis hidayah yang selama ini kita nikmati, kita rasakan, dan demi keberlangsungan kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Terus, sejauh mana peran hidayah dalam rangka menggapai kebahagiaan itu? Dan bagaimana kita dalam rangka agar supaya hidayah senantiasa terlimpahkan kepada kita? Ternyata namanya hidayah itu mutlak hak Allah, hak prerogatif Allah. Artinya tidak ada satupun orang yang punya atau yang bisa memberi hidayah, meskipun termasuk beliau Nabi. Tentu ini hidayah yang tertentu, hidayah khusus, termasuk hidayah untuk menunjukkan seseorang untuk beriman dan tidak, masuk Islam dan tidak. Adalah hidayah yang mutlak. Dengan ini cermin atau menunjukkan bahwa andaikan kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, niscaya akan muskil, akan sesuatu yang mustahil untuk kita bisa mampu menjalankan agama yang kita yakini benarnya ini. Jadi semua adalah petunjuk dari Allah. Maka dari itu kita diperintahkan untuk memohon petunjuk. Kita sehari semalam minimal berdoa untuk mendapat petunjuk dari Allah, petunjuk jalan yang lurus minimal 17 kali. Demikian ini tertuang
di dalam surat Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ini jelas sinyal yang jelas bahwasanya kita bagaimanapun membutuhkan yang namanya hidayah. Sekali lagi coba kita bayangkan, andaikan tidak ada petunjuk dari Allah, jelas semua tidak akan mungkin kita menjalankan ibadah, menjalankan ketakwaan, menjauhi larangan, karena tidak petunjuk dari Allah. Dan lagi setiap hari kita 17 kali minimal. Lebih-lebih kalau ditambah kita membaca Fatihah sunnah atau sholat sunnah, mungkin satu hari semalam sampai sekian banyak yang akan kita baca, kita mohonkan hidayah kepada Allah. Di samping itu, dalam rangka agar senantiasa kita mendapat hidayah, Allah memberi peluang. Di samping tadi doa yang wajib dalam sholat, yaitu dalam Fatihah, ternyata termasuk Allah memberi peluang bagi mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam keberagamaan ini. Allah menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam keberagamaan, dalam agama kami Allah, dalam menjalankan agama itu bersungguh-sungguh atau berjihad, maka Allah menjanjikan lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami juga akan memberi hidayah, memberi petunjuk, jalankan. Dalam ayat itu jelas sekali bahwa syarat kita mendapat petunjuk dari Allah, syaratnya kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat ini. Maka istilah mujahadah atau bersungguh-sungguh itu banyak mengaplikasikan dengan usaha, misalnya dengan riyadhah, dengan tirakat, orang Jawa tirakat. Misalnya puasa Senin Kemis, atau bahkan puasa Daud, ada bahkan puasa tahunan. Itu termasuk bagian dari ekspresi atau bukti nyata seseorang itu ingin bersungguh-sungguh dalam rangka untuk mempraktekkan keberagamaannya. Atau ada kalanya yang suka sedekah, atau ada kalanya yang suka sholat, baca sholawat, dan lain sebagainya, biar sedemikian tampaknya kesungguhan seseorang itu. Dan sekian banyak yang diamalkan orang dari kita dalam rangka mempraktekkan mujahadah. Karena itu akan merangsang, akan menurunkan hidayah, turunnya hidayah dari Allah. Termasuk juga ada cara lain agar supaya hidayah termasuk juga akan diturunkan Allah, yaitu andaikan seseorang itu sabar dalam menerima ujian dari Allah. Yaitu orang yang di saat diuji mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang akhirnya dia tersadarkan, menyadari bahwasannya musibah yang terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah, ridho, rela, nompo, maka saat itu ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang seperti itulah yang termasuk golongan orang yang mendapat hidayah. Atau ada lagi di antara jalan lagi adalah meningkatkan keimanan. Jadi keimanan yang selama ini kita bersemayam dalam hati kita, yang dianugerahi Allah kepada kita, dan ini suatu nikmat yang besar, dan ini harus kita syukuri, bahkan kita tingkatkan agar supaya iman kita, anugerah dari Allah ini senantiasa meningkat terus sampai dalam batas sempurna. Terus bagaimana cara meningkatkan keimanan? Dalam kesempatan yang lalu sempat saya sampaikan bahwa yaitu dengan cara memprioritaskan urusan-urusan yang berhubungan dengan Allah. Pokoknya kalau urusan dengan Allah, segera gerak cepat, sigap, tanggap, dan sebagainya. Itu nanti akan mengefek, akan berakibat
keimanan kita semakin bertambah. Dengan bertambahnya keimanan, dengan kuatnya keimanan, maka hidayah pun juga akan meningkat dan terus meningkat. Tentu itu suatu anugerah yang luar biasa. Andaikan dalam kehidupan ini segera gerak, langkah, pikiran, hati senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan tentu sangat bisa diharapkan kita tidak akan tersesat dari jalan Allah, disesatkan oleh setan, disesatkan oleh nafsu, disesatkan oleh musuh-musuh kita yang senantiasa menghendaki kesesatan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah peran hidayah yang sangat kita butuhkan. Maka sekarang harus kita syukuri. Di antara langkahnya agar supaya hidayah sudah diberikan Allah kepada kita, apapun bentuknya, seberapa kadarnya, harus kita syukuri. Di antara kita sudah dianugerahi iman, hidayah, dianugerahi kekuatan. Ini harus kita syukuri agar supaya nikmat hidayah ini tidak pergi, tidak hilang. Cara bersyukurnya gimana? Ya senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, yang mana itu akan memacu untuk bertambahnya hidayah, dan terus bertambah. Dan paling kita andalkan adalah senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang Kau ridhoi, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya apa? Kita jangan sok. Di saat-saat tertentu memang kadang-kadang kita egois. Kita kadang-kadang sok bisa, sok tahu, sok mampu. Artinya tanpa melibatkan Allah. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar, nggak terasa kita sudah seakan-akan tanpa Allah kita bisa. Seakan-akan tanpa Allah kita tahu. Padahal jelas la haula wala quwwata illa billah. Berarti melibatkan Allah dalam diri ini, dalam diri kita ini, dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang pasti, sesuatu yang harus. Dalam segala gerak, langkah, bicara, pikiran, hati harus senantiasa melibatkan Allah. Maka dari itu, di dalam Islam itu segala zikir yang ada, tidak ada yang lepas dari Allah. Mulai dari bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Cobalah, sekali kita renungkan, semuanya melibatkan Allah. Karena memang kenyataannya Allah senantiasa terlibat. Cuma kita kadang-kadang hilang kendali, kita kadang-kadang dalam kondisi yang lalai, yang lupa. Nah, akhirnya peran Allah ini tidak kita anggap, tidak kita yakini, atau tidak kita sadari. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit ini memberi pencerahan kepada kita, memberi manfaat, yang pada akhirnya, pada kelanjutannya, kita semakin tersadarkan untuk senantiasa melibatkan Allah, memohon kepada Allah, memohon hidayah, memohon kekuatan, yang mana semua ini harus kita lakukan dalam rangka menggapai ridha Allah, menggapai surga Allah, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.